Oke, di video kali ini saya kembali lagi ingin menyapa kalian semua karena setelah sekian lama memang saya belum aktif lagi di YouTube dan ya sekarang perlahan saya coba ingin mulai lagi membahas sepak bola Indonesia dan sudah banyak info-info terbaru ya dari seputar berita transfer. Lalu kemarin Persib Bandung menjadi juara, Madura United menjadi runner up, diikuti Borneo FC, lalu Bali United ya. Jadi memang sudah banyak lah info-info yang sebetulnya saya ingin bahas tapi momennya sudah ketinggalan. Ya, tentu saja saya mengucapkan dulu kepada Persib Bandung yang menjadi champion di Champions Series musim ini 2023-2024. Tentu saja ini hasil pencapaian yang luar biasa. Persib Bandung di Champions Series tanpa terkalahkan, dan untuk Madura United saya bilang sudah cukup luar biasa. Berhasil masuk ke final itu sudah saya bilang sudah cukup bagus ya, karena kalau dibilang Madura United juga ya seperti perform Dalberto atau mungkin pemain cadangannya Madura United itu memang saya bilang masih di bawah levelnya dari Persib Bandung ya. Jadi Persib Bandung dihuni oleh skuad yang yang seimbang antara pemain inti dan cadangan. Jadi kemarin di leg pertama tidak ada Jaja, itu terasa banget bagaimana Madura United langsung kehilangan kreator di lini tengah, dan itu bisa dimanfaatkan Persib ya untuk menjadi momentum serangan balik. Lalu di leg kedua juga terlihat lagi bagaimana duet maut dari Ciro, DDS, lalu Febri Haryadi yang sudah mulai bisa perform lagi ya. Belum ditambah adanya Beckham Putra yang masuk di babak kedua, yaitu membuktikan kalau memang Persib Bandung ini memiliki lini penyerangan yang cukup konsisten. Kalau untuk Madura United ya sejauh ini yang cukup bagus performnya hanya Malik Rizaldi. Walaupun Dalberto bisa menciptakan gol cantik ya, assist dari Rivera, ya tapi untuk keseluruhan perform Dalberto masih inkonsisten ya. Jadi tentu saja untuk Persib Bandung selamat, kalian layak menjadi juara. Dan untuk Madura United ya kalian sudah luar biasa ya untuk bisa masuk di final ini. Semoga di musim depan Madura United bisa ya mengembalikan keseimbangan antara pemain inti dan cadangan. Lalu setelah itu ada transfer pemain ya, ini dari Persebaya Surabaya resmi mencoret pemain asingnya, ada Paulo Henrique, Dejan, lalu Robson Duarte ya, ini resmi keluar. Lalu kalau nggak salah Yan Victor juga sama ya, kalau nggak salah juga cabut. Jadi intinya untuk Persebaya Surabaya memang mungkin dari kriteria pemain tersebut ini bukan kriteria yang diinginkan oleh Coach Munster. Jadi memang boleh kita maklumi ya kalau misalkan memang misalkan Yan Victor dengan Dejan kan performnya sebetulnya sudah mulai padu gitu ya, tapi mungkin ya Coach Munster ada pandangan lain. Jadi ya ini kita akan menunggu siapa pengganti dari pemain yang keluar. Kalau Robson Duarte rumornya ya ini akan digantikan oleh Rivera ya. Jadi ini Rivera kan pemain terbaik ya di musim ini bersama Madura United ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu langkah yang bagus, tinggal menunggu pengumuman resmi. Kalau Henrique sudah resmi ya digantikan oleh Flavio, ini top skor dari Persik Kediri yang cukup on fire bermain di Persik di musim lalu ya. Ini semoga bisa menjawab untuk ketajaman Persebaya, karena Persebaya Surabaya terakhir hanya Samsul Arif ya kalau yang dibilang menciptakan golnya cukup konsisten. Jadi Yan Victor lalu Henrique ini kan belum terlihat memuaskan. Jadi semoga dengan datangnya Flavio yang sudah terlihat bersama Persik Kediri top skornya juga banyak ya, ini semoga bisa menjawab kebuntuan untuk penyerangan dari Persebaya Surabaya. Lalu sisanya M. Rashid ya, ini kan resmi udah putus ya dengan Bali United. Ini juga rumornya ya ini akan membela Persebaya Surabaya. Jadi kita masih menunggu saja. Kalau dilihat memang Coach Munster akan lebih fokus membenahi semua sektor Persebaya, karena di sektor belakang juga berapa kali ya mungkin masih belum memuaskan. Sektor tengah juga pasti, karena Persebaya Surabaya tidak memiliki pemain yang konsisten untuk di sektor tengah ya. M. Iqbal, Tony ataupun mungkin Kadek Raditya yang bisa dipasang sebagai gelandang bertahan ya, ini mungkin menjadi salah satu PR untuk Persebaya Surabaya bersama Coach Munster di musim ini. Tinggal kita nunggu nanti ya pemain-pemain yang didatangkan dari Persebaya Surabaya siapa saja. Sementara ini baru Flavio yang sudah di posting oleh Persebaya Surabaya di Instagram. Lalu untuk Persik Kediri juga kehilangan Flavio, rumornya akan mendatangkan Vergonzi dari Persita Tangerang. Ini juga kita akan menunggu apakah memang Vergonzi akan bergabung dengan Persik Kediri. Kalau saya melihat perform dari Vergonzi dari zamannya Persipura di Persita Tangerang
ini striker yang cukup bagus kalau menurut saya, karena dia bekerja keras, lalu dari insting ya, dan juga untuk finishing ini cukup bagus ya. Semoga bisa menggantikan seorang Flavio ya. Ini tinggal menunggu kepastian aja untuk rumor Vergonzi ke Persik Kediri. Lalu ada Majed Osman dari Dewa United, ini juga dirumorkan akan datang ke Persik Kediri. Ini salah satu pemain yang cukup bagus, cuma memang posisinya akan bertabrakan dengan Renan Silva ya, karena Majed Osman di Dewa United ini sebagai kreator serangan di penyerangan di sektor gelandang serang ya. Jadi ini masih teka-teki apakah Renan Silva akan tetap stay bersama Persik atau enggak, karena kalau Majed Osman datang ini posisinya sama. Kalau Ze Valente ini juga kan sudah habis ya masa pinjamannya dan kembali ke Persebaya. Nah, ini saya juga belum tahu bagaimana berita selanjutnya, apakah Ze Valente akan tetap diperpanjang oleh Persebaya atau enggak ya. Jadi Persik Kediri sudah kehilangan Flavio secara resmi. Lalu memang ada rumor-rumor lainnya seperti Anderson atau mungkin siapa lagi ya, kemarin saya mendapatkan rumor, saya lupa ya. Intinya Persik Kediri tinggal menunggu siapa pemain yang didatangkan. Kalau menurut saya di sektor tengah ya, semoga manajemen Persik bisa menuruti apa yang diinginkan oleh Rospide. Selanjutnya nanti kita bahas di next video. Lalu sisanya PSIS Semarang ya, kehilangan Wahyu Pras, lalu ada Fredian Wahyu. Ini pemain yang cukup bagus di sektor belakang, yang paling konsisten sejauh ini untuk lini pertahanan PSIS jelas Wahyu Pras dan Fredian Wahyu, yang bisa membawa PSIS Semarang bertahan di peringkat kelima di segmen papan atas di musim ini. Ya tentu saja ini bukan jelas kontribusi yang besar lah dari seorang Wahyu Pras dan juga Fredian Wahyu. Jadi dengan kehilangan dua pemain penting di sektor belakang, ya semoga PSIS Semarang bisa mendatangkan pemain yang seimbang. Lalu untuk lini depan ya, PSIS Semarang sedang mencoba trial Yeven. Saya sudah beberapa kali melihat Yeven di Persipura, di PSS Sleman. Saya bilang Yeven ini bukan seorang striker yang predator. Jadi semoga di musim ke depan nanti ya bisa dipertimbangkan lagi ya. Tapi kalau ada perubahan dari Yeven ya saya nggak tahu. Intinya kalau dilihat dari musim-musim kemarin, perform dari Yeven ini masih bukan tipe predator. Semoga bisa dipertimbangkan lagi untuk manajemen PSIS Semarang. Ya, paling ini aja dulu info yang saya bisa berikan kepada kalian. Ini sebagai salam aja untuk saya ingin kembali lagi fokus untuk menyapa kalian juga yang ada di luar kota ya. Semoga ya saya bisa kembali lagi memberikan info-info yang bagus dan review-review yang ya mungkin kalian juga cocok ya. Untuk timnas Indonesia juga kemarin kalah. Ya sebetulnya permainannya sudah bagus, mentalnya bagus, tapi ya dua kesalahan dan juga ada kartu merah dari pemain Indonesia Sandy Walsh, yaitu bisa mengubah semuanya ya. Tapi ya untuk lolos ke grup dari grup F ya kalau nggak salah Pak, grup E gitu ya, ini sebetulnya cukup aman untuk Indonesia. Yang penting bisa menang lawan Filipina dan Vietnam bertemu Irak. Ini juga Irak cukup kuat ya, jadi Vietnam juga persentasenya lebih rendah untuk bisa menang lawan Irak. Yang penting kita fokus Indonesia, semoga bisa memperoleh 3 poin dan juga semangat untuk Hernando Ari ya. Semoga dari kesalahan kemarin bisa belajar lebih baik untuk kedepannya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.